Aku sedang jatuh cinta. Sama sekali nggak nyangka kalau ternyata kalian berdua bisa seemosional itu. I have no clue at all. Kamu salah paham. Cuplikan episode 126, Jingga untuk Sang Sejauh. Terlalu larut dalam salah paham dan cemburu, Fatah kembali membentak Zara. Sementara itu, Akila makin penasaran dengan Anchno dan diam-diam mencoba merekamnya. Musik lembut menyusul. Pukul 9 malam. Seperti biasa, Akila gabut di kamar. Tiba-tiba, si teman curhat misterius yang wujudnya belum pernah Akila lihat mengirim pesan lagi. Isinya, ke taman sekarang. Ada kejutan buat kamu. Awalnya, Akila agak ragu karena udah malam. Tapi Anchno menyarankan ajak Tante Rita sekalian. Katanya udara malam bisa bikin tenang dan bisa juga sekalian latihan buat pensi. Penasaran? Akhirnya Akila pun berangkat. Ia membonceng Tante Rita dengan sepeda mungilnya. Sepanjang jalan, Tante Rita terus ngeluh karena harus duduk di pedal belakang yang pendek. Kakinya harus terus diangkat supaya nggak nyeret jalanan. Tante Rita juga penasaran, dari mana kamu dapat sepeda ini? Sejak kapan beli? Belly online. Tanked. Limited edition. Nggak ada yang gede. Sampai di taman, Tante Rita langsung turun sambil tetap mengomel. Akila mulai celingukan, nyari kejutan yang dimaksud Anchno. Awalnya dia kira bakal latihan panahan lagi, kayak sebelumnya. Tapi ternyata beda. Di tengah taman, di depan bangku panjang, ada piano. Akila terpaku. Tante Rita juga bengong, kenapa malam-malam ada piano di taman? Kayak udah dipersiapkan buat Akila. Curhatku, aku sedang jatuh cinta. Akila mulai memainkan piano itu, menyanyikan lagu dengan sepenuh hati. Di momen itu, rasanya kayak Akila lagi konser mini. Tante Rita duduk manis jadi tamu VIP, terpukau menyaksikan penampilan keponakannya. Entah sejak kapan Akila melupakan bakat dan hobi bermusiknya. Tapi yang pasti, dia masih fasih. Tanpa mereka sadari, dari balik pohon beberapa meter dari sana, ada seseorang berhoodie yang ikut menonton diam-diam. Misteri Anno masih belum terungkap, tapi hoodie itu bikin kita makin curiga. Jangan-jangan dia adalah Harry? Semoga baterai HP cukup sampai dia muncul. Akila berharap bisa tahu siapa sebenarnya sosok misterius itu. Saking penasarannya, sebelum pulang, Akila diam-diam meletakkan HP di balik pohon, kameranya dinyalakan. Siapa tahu sosok itu terekam saat mengambil semua peralatan. Cuplikan lain, Akila udah balik ke kamar, sibuk teleponan. Mungkin HP yang ditinggal di pohon itu HP-nya Tante Rita. Karena nggak mungkin Akila bawa 2 HP ke taman kan? Bisa jadi Akila lagi minta bantuan Noel buat ngehack HP tadi, supaya bisa dipantau kayak CCTV. Tapi kalau memang Anchno itu Harry, si hacker kelas master, ya usaha Akila dan Noel bakal sia-sia. Sedih banget sih. Kalau begitu, cuplikan berikutnya. Zara, Mohan, dan Fatah. Sebelumnya, Mohan dan Pop Diva ke studio balet buat nyewa tempat latihan. Sambil Pop Diva dan Bu Endita ke ruang admin urus kontrak. Mohan nyempetin ngobrol sama Zara. Mereka ngobrol cukup dalam. Mohan merasa mereka senasib dan bisa peka terhadap perasaan satu sama lain. Zara terlihat tenang, tapi hatinya jelas nggak baik-baik aja. Sayangnya, saat itu Fatah datang dan dia hanya mendengar sepenggal kalimat Mohan yang terdengar seperti ungkapan perasaan ke Zara. Musik tegang lagi. Ada yang mau jawab pertanyaan gue? Atau kita mau diem semalaman di sini? Sialnya, ini semua kebetulan. Fatah lagi galau. Mohan dan Zara
Kebetulan cuma berdua, dan Zara terlihat menunduk sedih. Sementara Mohan juga emosional, seakan mereka soma-soma memendam perasaan. Fatah makin overthinking, dia butuh penjelasan. Tapi baik Mohan maupun Zara memilih diam. Mohan malah ketawa, terus pergi gitu aja. Udah selesai. Kalian tinggal jadwalin latihan kapanpun. Thank you ya, Budita. Mohan lalu duduk sendiri di tangga depan toilet. Kontrak studio udah selesai. Dan malam itu mereka pamit pulang. Sementara itu Fatah makin frustrasi. Zara diam aja dan buat Fatah itu makin menyakitkan. Zara nggak tahu harus jelasin gimana. Karena obrolannya sama Mohan tadi menyangkut perasaannya ke Fatah. Yang selama ini Zara pendam. Aku sama sekali nggak nyangka kalau ternyata kalian bisa seemosional itu. I have no clue at all. Kamu salah paham. Tapi Fatah udah terlanjur emosi. Dia membentak Zara, nuntut penjelasan. Zara pun akhirnya ikut teriak. Tapi satu-satunya hal yang bisa dia katakan, kamu salah paham, Tah. Tapi ya, kadang kalau soal hati, orang suka lupa logika. Dan Fatah sulit menerima kalau yang barusan dia lihat cuma salah paham. Kamu ngobrolin apa aja sih sama Zara? Kamu lagi mikirin dia. Ada apa-apa juga kan? Cuplikan terakhir. Mohan dan Raisa akhirnya sampai ke ruko. Tapi kepala Mohan masih penuh sama kejadian barusan. Dia jadi teringat saat dia sendiri pernah salah paham waktu mikir Fatah dan Akila balikan. Salah paham itu bikin Mohan gak tenang berhari-hari. Jadi seharusnya dia paham dan mungkin harus bantu Fatah menyelesaikan kesalahpahaman ini juga. Tapi di saat yang sama, Raisa juga lagi butuh penjelasan. Dia pengen tahu apa yang Mohan obrolin bareng Zara. Karena ya, kadang simpati bisa berkembang jadi perasaan. Dan Mohan akhir-akhir ini merasa dia tahu isi hati Zara. Kalau perasaan itu diterusin, apa nggak mungkin malah jadi cinta? Wajar dong ya kalau Raisa pun cemburu. Soalnya belakangan ini lagi hype banget tuh HTS-an. Tapi nggak terima kalau HTS-nya deket sama orang lain.